Pasti sehat semua. Pasti sehat semua ya. Kalau Kak Sari sama Kak Evi gimana? Luar biasa. Ketemu Sehat. lagi ya kita. Udah lama nggak ketemu nih. Iya, bertiga ya versi lengkapnya nih. Nah, adik-adik di rumah semoga ya semua sehat selalu. Kakak-kakak di sini juga sehat ya. Kita mau mulai ibadah kita nih pada hari ini, pagi ini. Coba adik-adik bisa diambil dulu Alkitabnya yuk. Siapin dulu Alkitabnya. Nih kakak-kakak di sini udah semua. Boleh diambil catatannya sama alat tulisnya. Yuk, kita mau mulai. Sebelum itu kita mau memuji nama Tuhan dulu. Kita mau angkat pujian Laskar Kristus. Oke, yuk. pakai gayanya adik-adik ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Siap. Saya Laskar Kristus. Siap gerak. Saya berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Oke adik-adik, kalau gitu kita mau berdoa dulu ya. Doa pembukaannya boleh dibantu sama Kak Sari. Oke, ayo adik-adik kita lipat tangan, tundukkan kepala. Kita berdoa dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh bangun di pagi hari ini dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Kami bersyukur kami bisa bersukacita dalam damai sejahtera bersama keluarga di rumah. Tuhan, sebentar kami ingin memulai ibadah sekolah minggu kami. Tuhan yang pimpin kami, pimpin kakak-kakak guru sekolah minggu, kiranya boleh memberikan firman dengan baik. Kiranya hati kami semua boleh menjadi ladang yang subur Tuhan, sehingga benih firman Tuhan boleh berbuah dan menjadi pelita dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Kakak Sari. Yuk adik-adik kita ambil Alkitabnya. Kita buka dari Mazmur. Mazmur itu perjanjian baru apa lama ya? Lama dong. Lama ya, perjanjian lama. Dari Mazmur 127 ayat 3 sampai 5. Mazmur 127 ayat 3 sampai 5. Siapa yang sudah ketemu? Udah? Kau udah? Di rumah udah ya? Boleh dibantu baca kakak Evi ayat 3, kakak Sari ayat 4, nanti kakak ayat 5, adik-adik di rumah semua baca ya 3, 4, 5. Ya. Mazmur 127 ayat 3 sampai dengan 5. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Oke, jadi hari ini tentang berkat Tuhan pangkal selamat ya judulnya tadi adik-adik di Mazmur 127. Sebelum kita masuk, kakak mau tanya dulu nih sama Kak Evi deh. Kak Evi punya nggak sih kayak harta yang Kak Evi sayang-sayang gitu atau yang Kak Evi sukai gitu? Barang, benda boleh atau makhluk hidup boleh, maksudnya yang disukai banget yang menurut Kak Evi ini harta Kak Evi. Oh, nah, di dunia ya, iya. Di dunia. Makhluk hidup boleh ya? Ya boleh. Mama orang tua, harta. karena udah tinggal single parents kan ya satu-satunya. Harta paling berharga. Kalau Kak Sari, ada nggak harta yang paling berharga menurut Kak Sari itu apa sih Kak Sari? Ya, sama mama juga. Iya. Mama ya, orang tua ya, sama. Kalau adik-adik pasti di rumah juga punya harta yang paling berharga buat adik-adik. Mama, papa, opung, tulang, kakak, adik, atau mungkin mainan kesukaan adik-adik, sepeda, sepatu roda gitu ya, apa aja. Nah ternyata adik-adik tadi kalau di ayat 5 dibilang tadi sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan.
pusaka. Kira-kira pusaka itu apa sih Kak Sari? Pusaka? Pusaka itu barang yang berharga, yang keramat gitu Nah. Sejarah ya. Iya. Harta atau benda yang bersejarah ya. Harta lah di sini. Dihormati namanya. Di sini maksudnya itu milik pusaka daripada Tuhan adalah harta berharganya Tuhan. Anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan. Nggak lelaki doang, tapi perempuan juga. Semua anak-anak adalah milik hartanya Tuhan. Jadi adik-adik, Kakak Melda, Kakak Sari, Kakak Evi adalah harta yang sangat berharga. Punya siapa? Punya Tuhan Yesus. Wow, kita hebat banget adik-adik ya. Kita punyanya Tuhan. Nah, gimana sih kita kalau memperlakukan harta berharga kita itu Kak Sari? Dijaga banget. Dijaga banget ya. Pasti dijaga banget ya. Dirawat banget. Dirawat banget. Ada nggak yang di sini kayak misalnya sukanya menyakiti diri sendiri gitu? Aduh. Gak mungkin kan? Terus kita suka menyakiti kalau harta berharga Kak Sari itu adalah mama. Kak Sari mau nggak ngelawan mama, bikin mama sedih? Pasti nggak. Supaya gak terluka mamanya. Iya. Jangan sedih gitu. Pasti dijaga. Adik-adik juga gitu kan? Adik-adik misalnya punya sepeda yang benar-benar adik-adik sayang, atau alat olahraga yang adik-adik suka, misalnya bola, raket gitu kan, atau apalagi Mobil-mobilan ya. mobil-mobilan gitu, baju yang bagus. Adik-adik nggak mungkin kan baju bagus dipakai buat main ke tanah-tanah gitu, Bola gitu ya. main bola gitu kan, nggak mungkin ya. Pasti adik-adik rawat banget itu barang berharga itu, harta berharga itu ya kan. Nah, di sini adik-adik, jika kita adalah harta milik Tuhan, sudah pasti orang tua kita pasti memperlakukan kita dengan baik dong. Baik. Karena kita adalah titipannya Tuhan. Nah, di sini seperti di ayat 3 tadi, dan buah kandungan adalah suatu upah, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Nah, adik-adik, sudah pasti kan tadi kakak bilang karena kita harta milik Tuhan yang berharga, orang tua kita dititipkan harta dititipkan kita sama orang tua kita, pasti orang tua kita memperlakukan kita dengan kasih sayang, perhatian, diberikan yang terbaik, disekolahkan ya kan, diajarkan berdoa, diberi makan, diberi minum, diajak beribadah. Terus kita mau nggak mendengarkan orang tua kita itu? Atau kita melawan? Kalau kita melawan, orang tua kita sedih nggak ya Kak? Sedih. Wah, sedih banget ya. Kalau kita diajarkan sama orang tua kita, kita harus menuruti perintahnya. Kalau kita menuruti orang tua kita pasti bakalan apa nih? Kalau kita disuruh belajar, kita rajin belajar, kita pasti bakalan pintar. Pasti kita bakalan bisa membanggakan orang tua kita pada nanti kita kalau sudah besar. Tadi dibilang di ayat 4 ya, kita baca adik-adik. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Adik-adik tahu anak panah? Kita lihat nih ya, cuplikan berikut ini. 100 out of 600 points, meaning he shot 60 out of 60 into this 10 ring that we're about to see. Then start this year off with that new bow of his in Macau. Get it again. And Stefan, one of the only other guys to ever do it. Of scoring, tell us what. Nah adik-adik, kayak gitu, itu adalah panahan ya, itu atlet panah. Jadi dia memanah, dia fokus sama busurnya itu, targetnya, tujuannya. Terus itu cepat banget adik-adik, tadi ada 10 second, ada 9 second, ada detik Kak, hitungannya detik. Nah jadi seperti itu kita adik-adik, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikian anak-anak pada masa muda. Sama kayak kita adik-adik, kalau kita gimana caranya mencapai tujuan yang tadi busur itu dilempar masuk ke busurnya, tepat ke tujuannya, kita juga sama. Adik-adik gimana caranya mencapai tujuan adik-adik dengan cepat, dengan tepat, dengan fokus lurus ke tujuan. Nggak ada anak panah belok-belok ya kan? Nggak ada anak panah belok-belok gini. Keluar dong, keluar dari busur. Iya. Nggak tepat sasaran. Nah adik-adik, kalau adik-adik mau tepat sasaran ke tujuan, adik-adik harus apa yang dilakukan? Fokus, belajar, mendengarkan arahan dari orang tua. Jadi anak-anak nggak boleh tuh males-malesan kayak, oh males belajar, ini kan udah sore, aku ngantuk. Ada nggak yang gitu ya? Capek. Atau misalnya jangan Kasari. Bilang saja ini Mawar, ayo
ibadah sekolah minggu, nanti lah Mak, itu kan karena online bisa lah nanti jam 7 malam. Itu namanya menunda pekerjaan. Berarti tidak cepat seperti anak panah tadi. Kita harus ikutin anak panah ini. Jadi jalan menuju ke depan, tepat, terus cepat. Tepat sasaran gitu adik-adik. Jangan malas-malasan, jangan menunda-nunda, disuruh belajar, nanti lama. Itu masih 2 hari lagi dikumpulinnya PR-nya. Boleh gitu? Harusnya Hari itu juga dikerjakan. Kenapa? Karena kalau hari itu dikerjakan, adik-adik bisa mengerjakan yang lain, bisa belajar yang lain, gitu ya adik-adik ya. Jangan malas-malasan, jangan menunda-nunda. Nah, terus next ke ayat yang kelima tadi. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Artinya adalah adik-adik, kalau adik-adik masih kecil terus kita sudah rajin belajar, fokus kayak tadi Kak, terus kita udah punya nih cita-cita, tujuan kita nih kemana, bagaimana kita mendapatkannya adalah kita harus rajin belajar, pasti berdoa juga ya, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Nanti setelah kita besar, siapa yang akan menikmati? Kita juga ya. Diri kita sendiri, dan pasti orang tua kita bangga nggak Kak? Bangga. Kita tidak akan mendapat malu adik-adik dari orang-orang karena kita pintar ya, karena kita sudah belajar, kita sudah menuruti orang tua kita juga menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, berdoa supaya Tuhan tuntun kita mengerti pelajaran kita. Seperti itu adik-adik. Nah, dengan demikian dimanapun kita berada dan dengan siapapun kita bisa menjadi berkat dan kita bisa membanggakan Tuhan Yesus, kita bisa membanggakan orang tua kita. Kayak gitu adik-adik. Iya, jadi kayak gitu adik-adik. Kita harus seperti anak panah, cepat, tepat, dan fokus pada tujuan kita. Oke, adik-adik bisa catat ya, apa yang kita pelajari hari ini adalah yang pertama, boleh catat, anak-anak adalah harta milik Tuhan. Anak-anak adalah harta milik Tuhan. Oke, yang kedua, anak-anak harus melaju secara cepat, tepat, menuju sasaran. Tujuannya itu ya, cita-cita yang tadi adik ya, adik-adik kan pasti punya cita-cita, punya tujuan nih ke depannya. Aku harus membanggakan orang tua, aku harus jadi dokter, aku harus jadi guru, aku harus jadi pilot, aku harus jadi apa lagi? Perawat, ya bisa. Jadi pendeta, Guru sekolah minggu, bisa adik-adik ya. Cepat, tepat, menuju sasaran. Yang kedua kakak ulangi ya, anak-anak harus melaju secara cepat, tepat, menuju sasaran. Yang ketiga, yang paling penting, belajar dan berdoa. Belajar dan berdoa menambah wawasan. Nah, jadi adik-adik udah belajar nih, jangan lupa berdoa. Kalau misalnya adik-adik belajar tekun-tekun terus adik-adik nggak berdoa minta tuntunan Tuhan, nanti adanya adik-adik pusing, nggak masuk, nanti nggak hafal ya. biar seimbang ya. Seimbang, belajar. Iya, berdoa juga ada Ya, kalau kata bahasa Latin ora et labora, Nah. apa itu artinya Kak Evi? Bekerja dan berdoa. Nah, jadi adik-adik bekerja belajar itu sambil berdoa, minta tuntunan Tuhan Yesus, menyerahkan semuanya. Nanti hasil akhirnya pasti Tuhan kasih yang terbaik. Ya, oke. Nah, sekarang aktivitasnya. Yuk, catat aktivitasnya. Aktivitasnya adalah adik-adik membuat list nanti yang seperti ini ya. Jadi yang pertama adalah adik-adik tulis apa cita-cita adik-adik. Yang kedua, bagaimana mendapatkan cita-cita ini, apa yang harus adik-adik lakukan? Bagaimana caranya? Usahanya apa gitu ya? Ya, usahanya apa? Dan yang ketiga adalah siapa sih tokoh yang adik-adik cita-citakan ini? Misalnya adik-adik mau jadi pemain bola terkenal, pemain bola misalnya gitu. Cita-cita adik-adik pemain bola. Oh, aku panutanku adalah si Bambang Pamungkas. Lionel Messi. Lionel Messi misalnya gitu. Misalnya aku mau menjadi penyanyi. Berarti adik-adik siapa nih tokohnya yang adik-adik idolakan? Atau bisa mau jadi ilmuwan ya. Ilmuwan. Ilmuwan saya mau panutan Seperti saya Pak Habibie. Oh, Iya. iya. Nah, Betul. bisa tulis ya. Atau adik-adik ada yang mau cita-cita presiden? Iya. Itu bisa adik-adik. Pak Jokowi. Iya, tidak ada yang mustahil. Seperti siapa? Pak Jokowi. Pak Jokowi ya kan? Boleh apa aja. Nah, oke adik-adik, kalau gitu kita udah mendengarkan firman, kita udah catat aktivitasnya, kita mau kumpulin persembahan. Yeay.
Persembahannya Sama siapa? disiapin dulu adik-adik. Nanti boleh dititip sama mama papa yang ke gereja atau boleh ditransfer. Nanti ada barcode-nya kakak kasih di sini ya. Nah, kita dibantu sama teman kita nih, Putra. Putra Simanjuntak. Yuk kita saksikan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitaku, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ya, terima kasih Putra atas persembahannya. Adik-adik di rumah jangan lupa ya nanti ditransfer atau dititip mama papanya. Yuk, kita mau tutup ibadah hari ini. Yuk, kita mau nyanyi sekali lagi yuk, Laskar yang tadi kakak. Oke. Kita harus siap, gerak. Pokoknya kita harus seperti Laskar Kristus, cepat melaju. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Yuk adik-adik, kita mau tutup ibadah hari ini. Kita tundukkan kepala, tutup matanya. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu pada ibadah kami pagi hari ini. Ya Bapa, berkatilah kami agar kami bisa menjadi anak-anak muda yang baik, yang berprestasi, yang bisa membanggakan orang tua kami. Berkati kami dalam mencapai cita-cita kami. Biarlah kami tetap fokus di dalam jalan-Mu ya Bapa. Kami tetap rajin belajar, kami tetap rajin beribadah, rajin berdoa, agar kelak kami dapat membanggakan orang tua kami dan membanggakan Engkau. Ya Tuhan, berkatilah keseharian kami di dalam sekolah kami, agar kami bisa mengikuti sekolah walaupun masih dalam keadaan online. Tuhan Yesus berkati orang tua kami, berikan kesehatan, berkati guru-guru sekolah minggu kami, berkati keluarga kami semuanya, berikan kesehatan, berikan berkat dan kecukupan. Kami serahkan juga Bapak masa-masa pandemi ini. Tuhan Yesus, kami rindu virus corona bisa hilang dari negara kami, biar kami bisa beraktivitas seperti sedia kala. Ya Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat berkati. Tuhan Yesus memberkati.